sebelum kita memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kalau ada Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau pakai mulut kami, tangan kami, kaki kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari setiap kita yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ya teman-teman semuanya, kita semua yang hari ini berbahagia, kita bangkit berdiri semuanya, kita memuji Tuhan. Yo.
sungguh-sungguh karena kita tahu firman Tuhan itu pelita bagi setiap kehidupan kita. bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami anak-anakmu sekolah yang lebih sukacita di hadapanmu. Kami serahkan firman Tuhan di dalam nama saja ya Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, Om Koni harus copot masker dulu nih. Kalau khotbah ya boleh buka masker adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Adik-adik sudah siap dong dengan firman Tuhan hari ini. Walaupun masih ada di rumah, walaupun hari ini adik-adik belum bisa beribadah bersama-sama, tapi percaya Tuhan kita, Yesus kita tidak bisa dibatasi oleh ruangan, tidak bisa dibatasi oleh waktu, dan kita percaya dimanapun saat adik-adik bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang hadir, Tuhan 2-3 orang memanggil nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus boleh hadir di rumah-rumah adik-adik juga. Dan kita percaya biar adik-adik tetap di dalam sukacita Tuhan, tetap di dalam setiap kebaikan Tuhan. Dan kita percaya saat kita gembira, saat kita senang, di situ bukan cuma iman aja yang naik, imun juga naik. Akhirnya kita kuat, kita sehat ya. Yuk tetap semangat, tetap percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan Yesus itu baik. Yuk sama-sama katakan yuk, God is good all the time. All the time God is good ya. Kita percaya adik-adik hari ini
Om Koni akan satu cerita, satu sebelum masuk di dalam firman Tuhan. Adik-adik tahu ini apa ini? Ayo, boleh kelihatan di situ? Ini adalah lidi. Lidi itu toh, lidi ini kuat enggak adik-adik? Oh, tidak kuat ya Om. Lidi satu kok kuat ya. Lidi coba nih, lidi kita patahkan bisa. Wah, bisa. Kita patahkan bisa. Kita patahkan karena cuma satu. Jadi dia tidak punya kekuatan, tetapi lidinya jadi banyak. Nah, lidinya jadi segini. Bukan cuma buat nyapu adik-adik ya. Dipatahkan bisa enggak? Coba Koni. Waduh, enggak bisa adik-adik, enggak bisa. Lidi yang banyak itu enggak bisa dipatahkan. Nek satu bisa dipatahkan. Maka itu adik-adik perlu adik-adik kita hari ini adik-adik belajar satu hal, yaitu kalau satu tok enggak kuat. Adik-adik harus punya teman. Adik-adik harus punya sahabat. Siapa yang sini punya sahabat? Saya Om, punya sahabat. Nah, sahabat mungkin di sekolah boleh ketemu, atau sahabat di rumah, atau sahabat kakak adik itu juga sahabat yang boleh menjadi teman kita. Kalau bersama-sama jadi kuat. Nek satu tok tadi kuat enggak adik-adik? Enggak kuat, gampang patah, gampang jatuh. Tapi kalau bersama-sama kuat. Nah, hari ini Om Koni mau cerita satu kisah di Alkitab juga. Karena satu sahabat, karena ada persahabatan yang luar biasa, itu mendatangkan mujizat. Karena ada persahabatan mendatangkan kesembuhan. Di Alkitab ada cerita tentang 5 orang sahabat. Ayo, Didik tahu enggak nih cerita nih? Ayo, 5 orang sahabat. 5 orang tuh bersahabat baik sekali. Tetapi ada satu sahabatnya yang menderita sakit. Sakit apa adik? Sahabat yang satu itu sakit tidak bisa jalan. Atau alias orang kata kalau tidak bisa jalan apa artinya? Lumpuh. Orang itu lumpuh, tidak bisa jalan. Nah, adik-adik apa yang dilakukan sahabat-sahabatnya untuk menolong sahabatnya yang lumpuh? Adik-adik mau lihat dengar ceritanya? Ya, yuk kita saksikan tayangan berikutnya untuk melihat apa yang sahabat lakukan untuk sahabatnya yang lumpuh. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Oke adik-adik sudah lihat tuh tadi ceritanya betapa sahabat-sahabat itu begitu mengasihi sahabatnya yang lumpuh, sehingga saat mereka sahabatnya yang lumpuh itu dibawa bersama, ya toh, bisa bersama, dan piye carane saudara adik-adik supaya sahabat itu tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia berusaha sampai adik-adik lihat tuh, mereka menaikkan sahabatnya yang sakit itu ke atas gendeng. Gendengnya dibongkar, diturunkan. Dan disitulah Tuhan berkata, karena iman mereka, aku menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Lah adik-adik, hari ini kita belajar dari cerita ini. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Satu, bahwa ada kesehatian. Apa? Ada kesehatian. Orang sahabat empat itu kalau tidak sehati, mereka tidak bisa membawa yang lumpuh itu kepada Yesus. Kalau yang satu yang bawa tandu itu orang 4. Kalau yang satu jalan ke kiri, dan satu jalan ke kanan, bisa nggak adik-adik? Nggak, jatuh malah yang lumpuhnya, semakin sakit ya adik-adik. Apalagi waktu mereka naikkan ke atas langit rumah, naikkan di atas gendeng rumah, itu kalau nggak kesehatian, wah wis jatuh, orang lumpuhnya jatuh malah mati ya adik-adik. Tapi kita tahu itu kesehatian yang luar biasa, kesehatian yang luar biasa. Adik-adik pernah lihat nggak pertandingan tarik tambang? Siapa yang pernah lihat di hari 17-an itu tarik tambang? Kalau tarik tambang itu harus nariknya bareng-bareng. Kalau yang satu narik harus ikut narik. Kalau yang satu narik, yang satu malah nggak narik, timnya menang atau kalah adik-adik? Kalah. Nah, karena ada kesehatian itu ada kemenangan. Kita percaya di mana ada persatuan, di situ ada kemenangan. Demikian juga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada persatuan, ada kesehatian kakak sama adik, papa sama mama, yuk satu keluarga sehati berdoa. Di situ mujizat Tuhan juga akan boleh terjadi dalam kehidupan adik-adik. Amin. Yang kedua, belajar dari kisah 5 sahabat ini adik-adik. 1 ke 5 sahabat ini, yaitu bahwa harus ada iman. Iman itu harus bukan cuma diperkatakan, tetapi dilakukan. Apa? Bukan cuma diperkatakan, tetapi juga harus dilakukan. 5 sahabat ini tahu bahwa kalau temannya ini ketemu Yesus, temannya pasti disembuhkan. Tapi mereka bukan cuma berkata wah sembuh, tapi mereka juga melakukan tindakan iman. Artinya apa? Mereka membawa temannya yang lumpuh ini, sahabat yang lumpuh ini, dibawa piye carane supaya ketemu Yesus. Lihat ya Dede, benar-benar kalau ketemu dengan Tuhan, ada iman yang bukan hanya diperkatakan, ditindakan. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, intinya dari cerita hari ini adalah apa, adik-adik? Mungkin adik-adik hari ini punya teman, punya sahabat yang hari ini mereka mengalami masalah. Seperti orang yang lumpuh tadi, punya masalah, mungkin masalah di dalam keluarga. Jadilah sahabat-sahabat yang baik, sahabat yang mau berdoa buat mereka, mau membantu mereka. Bukan cuma bilangin, tapi mau yuk tak bantu, yuk berdoa yuk. Kau sakitmu yuk tak doain supaya sakitmu sembuh. Kayak kita berdoa yuk sama-sama yuk. Mungkin hari ini mungkin tidak bisa berdoa bareng-bareng langsung secara bertemu. Mungkin ada Zoom meeting, ada apa, ada grup-grup WA. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lihat tadi nek kesehatian, lalu ada iman. Disitulah Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Jadi hidup kita itu loh jadi saksi. Hidup kita benar-benar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya adik-adik yang sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa itu loh saudara, kesehatian dan ada iman, di situ ada mujizat Tuhan terjadi. Ya, yuk kita sama-sama yuk kita mau baca ayat mas kita ya adik-adik ya. Yang terambil dari Yeremia 32 ayat 17b. Ayat ini sedikit banget. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sekali lagi ya, Yeremia 32 ayat 17b.
tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini apapun masalahmu, apapun persoalanmu, problemmu, apapun, percaya tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita ada kesehatian. Terima kasih. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya ada di mana ada kesehatian, di situ berkat Tuhan tercurahkan. Dan kami percaya kami mau rindu punya iman. Dan iman itu bukan hanya di dalam mulut kami, tapi iman itu di dalam tindakan. Kami akan membantu teman kami akan menolong sahabat kami akan mendoakan teman-teman kami yang hari ini mungkin mereka sakit, mendoakan teman-teman kami yang hari ini di dalam problem Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi jalan keluar, menjadi kemenangan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Ya, adik-adik, kita semua sudah diberkati melalui firman hari ini. Amin. Amin. Ya, hari ini pesannya kalau kita harus punya kesehatian. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan sekali